Tuhan yang terus bertantang di atas kehidupan kami. Biar Tuhan yang terus berjalan mendahului kami melalui hari-hari kami. Biar Tuhan yang terus ada di samping kami, memegang kami. Biar Tuhan yang terus menuntun hari-hari kami. Dan Tuhan dapati kami seperti detik ini. Kami orang-orang yang menaruh Tuhan di hati kami. Jikalau Tuhan telah memberkati kami lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biar sore hari ini kami diperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan di tengah-tengah kami. Berkati pendengaran kami. Berkati hamba-Mu. Biar hamba-Mu boleh menyampaikan dengan kalimat yang sederhana. Tetapi memuliakan nama Tuhan dan mengajar setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami siap diberkati oleh-Mu. Mari umat yang percaya kepada Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Belum suruh duduk, udah duduk ya. Memang harus antusias ya. Saya ucapkan shalom. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita langsung buka Alkitab kita dari Lukas 19. Ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab sudah ada di layar. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, demikian kita bergantian sampai selesai. Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Mari kita kembali ke ayat yang kelima, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kalimat ini sangat menarik perhatian saya. Ketika saya baca ayat ini, perikop ini, ayat yang kelima ini keren. Sampai-sampai Yesus membuat sebuah pernyataan demikian. Sebab hari ini aku katanya harus menumpang di rumahmu. Kata harus. Itu sesuatu yang keren, nanti kita akan bahas. Maka sebuah tema daripada khotbah saya pada sore hari ini adalah aku harus menumpang di rumahmu. Kehadiran Tuhan adalah impian banyak orang termasuk kita para orang Kristen, katakan amin. Maka kita sering membangun persekutuan doa di rumah kita dengan harapan, dengan impian supaya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kita, betul amin? Kita berdoa di tengah-tengah perusahaan kita dan tidak sedikit di antara Bapak Ibu yang mengundang para hamba Tuhan untuk mendoakan usahanya, untuk mendoakan rumah tangganya, untuk mendoakan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya Tuhan hadir di tengah-tengah usahanya, di tengah-tengah keluarganya. Betul amin ya? Kenapa? Karena bagi orang Kristen, kehadiran Tuhan pasti
mendapatkan sesuatu. Kehadiran Tuhan pasti dapat mengubahkan sesuatu. Kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah, pasti melakukan sesuatu. Katakan amin. Maka orang berkata, urapilah kami dengan minyak baru. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Maka banyak orang yang berkata, melakukan doa puasa supaya kenapa? Supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan, usaha, keluarganya di masa depannya. Nah, ayat yang kelima tadi sangat menarik perhatian. Siapakah seorang Sakeus sehingga Tuhan mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu. Wah, kalau kita ketemu dengan seorang pejabat berkata demikian ya. Kemarin itu ada seorang berputar-putar di depan saya menunjukkan sepatunya. Lalu saya katakan, ada apa dengan sepatumu? Kak Yanti norak, ketinggalan zaman. Ini sepatu bekas artis. Dari diskon 12 juta, aku intip-intip sampai dapat 3 juta. Aku beli. Lalu aku perhatikan betisnya, aku perhatikan sepatunya, gak ada cocok-cocoknya. Saya bilang, aduh beli sepatu ya. Beli sepatu sampai harga 3 juta buat apa? Artis bukan. Kak Yanti norak ini bekas artis loh, bekas artis. Pak Bu, bekas artis saja, begitu bangganya. Apalagi seorang juru selamat berkata kepada kita, hai Ambarita, aku harus menumpang di rumahmu malam hari ini. Wow, berikan dulu tepuk tangan kepada Tuhan. Keren banget loh saudara. Kenapa? Sementara ketika Yesus berkata demikian di ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapakah seorang Sakeus? Sehingga ketika orang banyak mendengar Yesus harus menumpang di rumahnya. Semua orang yang di situ tidak ada yang setuju. Mereka berkata, dia menumpang di rumah orang berdosa. Sakeus adalah dikatakan di ayat yang kedua tadi. Seorang kepala pemungut cukai. Dan dia seorang pengkhianat bagi bangsa Yahudi pada saat itu. Kenapa dikatakan dia seorang pengkhianat? Dia menjadi seorang kepala pemungut cukai. Dan dia bekerja kepada orang yang telah menjajah bangsanya sendiri. Dia bekerja kepada kerajaan Romawi pada saat itu. Dia memeras bangsanya sendiri untuk kekayaan penjajah yang menjajah dirinya sendiri. Dan orang Yeriko, orang Yahudi yang ada di Yeriko pada saat itu berkata, dia orang berdosa. Dia orang yang tidak layak. Kenapa Tuhan sampai berkata akan menumpang di rumahnya? Orang semua yang ada di situ tidak ada yang setuju satupun. Sebetulnya Sakeus itu adalah nama yang indah menurut artinya. Artinya adalah tulus, bersih, saleh, suci. Maka banyak orang untuk membuat nama berdoa kepada Tuhan, bahkan minta kepada pendeta. Dengan harapan di balik nama itu akan sesuatu mengikuti kehidupannya, betul amin? Tapi banyak juga kebalikannya seperti Sakeus. Yang namanya tulus dan suci. Ternyata dia menjadi seorang pemeras. Seorang kepala pemungut cukai. Yang pekerjaannya adalah marah. Yang pekerjaannya adalah serakah. Kenapa? Dia telah membuat uang menjadi tujuan hidupnya pada saat itu. Dia membuat uang, kekayaan jasmaninya menjadi tujuan kehidupannya. Maka benarlah Alkitab berkata, jangan pernah cinta akan uang. Karena ketika engkau melakukan itu, kau akan melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perlukah uang? Oh Bapak Ibu sangat perlu. Perlu sekali. Selama kita masih hidup, uang sangatlah penting. Karena itu adalah barang transaksi kita nomor 1. Tetapi yang dimaksud di sini, janganlah melakukan keserakahan. Jangan melakukan penipuan. Jangan melakukan kekasaran. Jangan melakukan hal yang tidak baik. Hanya untuk daripada keuntunganmu sendiri. Dan itu dilakukan oleh Sakeus. Terbalik ya namanya ya. Saya memberikan nama anak saya Aldi. Saya lihat artinya keren. Aldi
Elshe. Nama ini memiliki arti orang yang mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Dan impian saya adalah seperti itu. Saya kepunya saudara, namanya damai. Tapi di mana ada keributan, itu pasti dia tuh. Kalau ada anak orang nangis, pasti si damai tuh. Damai, bahasa Indonesia damai ya. Pasti si damai tuh. Di mana ada kerusuhan, keributan, ada pencurian, pasti si damai tuh. Udah nggak salah. Udah nggak salah. Nah dikatakan kenapa sampai Yesus tertarik berkata, Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Yang pertama mari kita lihat di ayat yang ketiga. Dari sisi Sakeus. Di ayat yang ketiga demikian firman Tuhan. Ia yaitu Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena banyak orang. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului banyak orang. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saya simpulkan demikian. Sakeus membuat Tuhan target hidupnya pada hari itu. Kalau orang memiliki sebuah target, dia akan melakukan segala cara untuk mencapai target itu. Katakan amin. Maka Pak Bu, hari ini jangan kebiasaan kita saja beribadah, itu adalah sudah baik. Tetapi mari kita memiliki nilai di atas rata-rata. Yaitu menjadi Tuhan yang menjadi fokus kehidupanmu. Di dalam ibadah, Tuhan menjadi fokus kehidupanmu. Di dalam hari-harimu, Tuhan menjadi fokus kehidupanmu. Dan itu dilakukan oleh Sakeus. Sebenarnya Tuhan Yesus pada saat itu lewat di kota Yeriko, tidak punya agenda sedikit pun untuk bertemu dengan Sakeus. Tetapi kenapa Sakeus sampai dapat perhatian? Aku harus menumpang di rumahmu. Ternyata Tuhan dapati Sakeus telah membuat Yesus target hidupnya pada hari itu. Di ayat yang ketiga tadi berkata demikian. Ia berusaha melihat apakah Yesus itu. Sebab Yesus adalah seorang figur. Maka di mana saja Yesus waktu itu melewati kota dari desa ke desa, dari kota ke kota, maka ada orang yang akan berkerumun di sana. Kenapa? Karena Yesus punya kuasa, punya cerita yang berbeda dengan yang lain. Dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Terkadang kita sulit ya untuk melakukan sebuah pertobatan. Terkadang kita, ini ada program baca firman Tuhan setiap hari. Saya kalau ada yang keluar tuh dari grup, saya japri Pak Gembala. Pak, Bu, kenapa keluar? Ada di antara mereka berkata demikian. Aku tuh gimana ya Bu Pendeta? Ketika aku sudah baca firman Tuhan, sekitarku tuh ngeledekin. Weh, yang mau jadi pendeta, cie, khotbah jam berapa lu besok? Itu aja. Dan istri saya juga bilang, emang makan dari situ doang. Saya bilang, masuk lagi ya, nantilah. Pak, Ibu, terkadang kita, ketika kita sudah melakukan sesuatu, ketika kita sudah punya niat yang baik, ada saja halangannya. Itu bisa datang dari luar sana. Seperti ayat yang ketiga berkata, kenapa Sakeus tidak berhasil melihat Tuhan pada saat itu? Ada orang banyak di situ menghalangi dia. Yang kedua, badannya pendek. Sekiranya dia seperti gambaran Alkitab, seperti gambaran tubuhnya, posturnya Saul, mungkin dia bisa melihat Yesus walaupun orang banyak. Tetapi dia punya kelemahan, dikatakan badannya pendek. Maka ketika ada orang banyak di situ, dia tidak bisa melihat. Terkadang kita demikian, dalam usaha pun demikian. Terkadang kita sudah melakukan banyak hal, ada saja yang mau menipu kita, membuat kita gagal. Terkadang kegagalan itu juga datang dari diri kita sendiri. Kita buka usaha karena kita lihat orang maju di situ. Ternyata kita tidak punya ilmu di dalam hal itu. Maka saya setuju sekali kalau Pak Gembala berkata, bekerjalah sesuai talenta. Itu akan menghasilkan buah yang lebih. Wow. Tapi
Dan kita lihat dari posisi Sakeus pada sore hari ini. Jangan patah semangat. Dikatakan di ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului banyak orang. Ia lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang ada lewat di situ. Intinya demikian. Ketika kita sudah punya niat yang baik, pasti Tuhan sediakan solusinya. Ketika kita sudah melakukan A, sudah melakukan B, ternyata kita gagal. Tuhan, selagi kau masih punya keinginan dan ingin bangkit lagi dan ingin bangkit lagi, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, katakan amin. Ketika kita sudah berdoa, untuk berdoa kepada suami, berdoa terhadap istri, berdoa terhadap anak, ternyata masih gagal, jangan pernah menyerah. Ketika orang yang terus punya niat, punya gairah, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tiba-tiba Sakeus melihat ada sebuah pohon. Dia lari mendahului banyak orang dan dia berlari ke atasnya. Maka timbullah kalimat yang ada di situ. Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Maka jangan sekali-kali bersandiwara di hadapan Tuhan. Maka Tuhan langsung melihat kepada pohon itu berkata, Sakeus, turunlah. Aku harus. Perhatikan kalimatnya ya. Harus, bukan akan. Aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa? Tuhan melihat sebuah kehausan yang begitu menggila-gila dalam pribadinya Yesus. Menurut latar belakangnya yang tadi, dia adalah orang yang tidak peduli dengan orang. Tetapi hari itu ketika dia dengar Yesus akan lewat di kota Yeriko, dia membuat sebuah keputusan. Dia akan berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa sampai Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Ternyata Sakeus didapati Tuhan adalah orang yang berani bayar harga. Kenapa saya katakan berani bayar harga? Dia adalah seorang pejabat tinggi. Dikatakan dia bukanlah hanya seorang pemungut cukai, tetapi dikatakan dia adalah orang kepala pemungut cukai. Dan orang yang bekerja di situ adalah orang yang pintar, yang berilmu tinggi. Dan kepala pemungut cukai, seperti Sakeus pada saat itu dikatakan oleh sejarah, dia adalah seorang yang kaya raya, meraup banyak harta. Sebenarnya dengan kekayaannya itu, dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa membayar orang, bawa Yesus itu kepadaku. Tetapi tidak, dia melepaskan harga dirinya dengan tadi memanjat ke atas pohon itu sebenarnya sesuatu perbuatan yang mengecilkan dia pada saat itu. Kenapa? Bukankah dia orang yang terhormat? Menurut dia, menurut harta, menurut jabatannya. Tetapi dia melakukan itu hanya untuk melihat orang apakah Yesus yang akan lewat itu. Dan itu rupanya dihargai oleh Yesus. Maka Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Mungkin kita sudah kerja keras. Kita sudah berdoa. Kita sudah meminta nasihat kepada banyak orang. Tetapi kita juga belum mengalami sesuatu perubahan dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal di bagian yang kedua ini. Kita belajar melepaskan harga diri kita, katakan amin. Jangan terlalu ego. Ada orang Batak. Orang Batak punya prinsip hidup begini ya Pak Jenli. Kalau sudah merantau, jangan pulang dengan kemiskinan. Lebih baik mati dalam perantauan daripada pulang enggak bawa apa-apa. Ada lagunya, kalau sudah mandi harus tenggelam, harus basah. Kalau maupun menderita atau apa, tetap perjuangkan. Lebih baik mati daripada minta tolong. Ya udah matilah. Ya pasti mati. Kita ini kan manusia yang bersosial, yang hidup dengan sosial ya. Saya punya anak yang kecil itu, terkadang saya ajarkan firman, dia praktekkan. Dan sepertinya mau menusuk pedang bermata dua itu firman ya. Saya bilang sama anak, jangan pelit-pelit. Apa-apa berbagi. Kemarin ada jemaat bilang, Kak Yanti bisakah doakan rumah saya? Ah, siap. Doa mau berapa jam juga saya sanggup lah, siap.
Tapi sebelumnya saya buru-buru untuk bekerja, masak dan segala macam. Begitu saya pulang dari rumah tersebut, pelayanan tersebut, saya berharap saya akan makan apa yang saya masak tadi Pak Jenli. Begitu saya nyampe, itu rumah kayak panti asuhan. Semuanya makan. Abangnya sama kakaknya belum makan. Padahal itu paha ayam, pesanan anak yang kedua. Itu cakangkung, pesanan anak yang kedua. Wah, saya lihat. Waduh, nanti saya tegur dia lebih pintar. Kan mama yang bilang jangan pelit-pelit. Kan mama yang ngajarin jangan pelit-pelit. Kemarin saya ketawa. Sampai malam saya senyum-senyum, sampai tadi saya senyum-senyum. Dia membuat pernyataan seperti demikian. Mama, benarkah surga di bawah kaki ibu? Enggak. Surga enggak di bawah kaki ibu. Itu ada pelajaran khusus, nanti kita belajar ya. Enggak, saya tanya dulu. Kata teman saya, surga di bawah kaki ibu. Nah, ini korban-korban TikTok nih. Maka saya bilang sama kakak Elsa, kalau mama tendang kita jangan pernah marah. Kenapa? Karena surga di telapak kaki ibu. Kalau ibu sudah menendang kita, itu adalah tendangan dari surga. Ya Tuhan. Saya bicara orang Batak. Karena saya tahu persis karakter orang Batak. Jangan tersinggung. Karena yang bicara orang Batak. Lepaskan harga dirimu. Supaya Tuhan terus memakai engkau dengan luar biasa. Teman-teman yang lain, mungkin itu dari mana. Yuk, kalau kita menjadi seorang yang masih sombong. Orang yang masih berpegang teguh dengan pengertian pribadinya. Orang yang masih memegang teguh adat istiadatnya. Orang yang masih membanggakan apa yang menjadi kelemahannya. Bertobatlah. Maka seperti Sakeus hari ini, dia melepaskan itu semua. Lalu di ayat yang ke-8, dia berkata demikian. Ketika di ayat yang ke-7 orang-orang mendengar dan bersungut-sungut. Mereka tidak setuju ketika Yesus berkata akan menumpang di rumahnya Sakeus. Dan saya yakin Sakeus mendengar itu. Malah dia berdiri di hadapan Tuhan membuat sebuah pernyataan demikian. Tuhan, sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan dia berkata, separuh dari apa yang telah aku raup selama ini, akan kuberikan separuhnya kepada orang miskin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Kekristenan kita tidak hanya berdiri daripada sebuah perjumpaan dan pertobatan, harus menghasilkan buah. Katakan amin. Itu yang dilakukan Sakeus. Maka Tuhan tertarik sekali kepada dia. Tuhan berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus menumpang di rumahmu. Aku tidak memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau. Katakan amin. Nah, ketika Sakeus telah melakukan itu, maka kita lihat dari pribadinya atau sisinya dari Tuhan sendiri. Tuhan sangat menghargai apa yang menjadi keputusan Sakeus. Sikap Sakeus tadi terhadap hartanya, yang selama ini menurut dia bekerja mati-matian hanya untuk itu. Yang selama ini menurut dia, itulah yang menjadi target kehidupannya. Ternyata dilepaskan oleh dia. Dan dia membuat sebuah keputusan yang keren di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai itu. Tuhan memberkati itu. Dan ketika Tuhan juga berkata turunlah. Dia tidak malu terhadap sekitar. Dia turun artinya dia menerima Yesus dalam kehidupannya. Pantaslah Tuhan terpesona kepada dia. Pantaslah Tuhan tergila-gila kepada dia. Sampai Tuhan bilang, aku nih mau menumpang di rumahmu. Alkitab berkata, satu orang bertobat, maka seisi rumahnya akan diberkati Tuhan. Amin. Satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorak. Satu orang mengenal Tuhan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Dan itu yang dialami oleh Sakeus pada saat itu. Maka Tuhan memberkati Sakeus. Maka terjadi keselamatan yang besar atas rumahnya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Katakan amin.
Kesimpulannya demikian. Kekristenan kita itu jangan berbatas hanya sampai pada perjumpaan saja. Tapi mari kita menghasilkan buah hari demi hari. Kalau sedikit saya pribadi ya, dalam grup WA khususnya yang ada di jam 5 agak sedikit bawel. Kalau ada yang keluar langsung saya kejar. Pak, bukan untuk apa-apa. Kita hanya ingin memantau, hanya membantu. Supaya kita membuat Tuhan menjadi target kehidupan kita. Dengan kita rajin membaca Alkitab. Dengan kita rajin berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Dengan Tuhan kita buat menjadi fokus kehidupan kita. Maka saya yakin sekali Tuhan, kalimat ini juga akan terjadi dalam rumah kita. Tuhan berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Mari saya jemput, sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian yang berkata, kaulah segalanya di dalam hidupku. Sakeus dalam bacaan kita tadi, ketika Yesus melakukan perjalanan ke kota Yeriko, Tuhan tidak punya agenda untuk bertemu dengan Sakeus. Tuhan punya agenda kepada banyak orang. Tetapi cerita ini jadi terperinci dan terfokus kepada seorang Sakeus. Dan sampai Yesus memaksa dirinya sendiri harus memberkati Sakeus dan keluarganya. Karena seorang Sakeus telah membuat Tuhan menjadi target hidupnya hari itu. Dia telah membayar harga di hadapan Tuhan. Adakah kita pada sore hari ini yang ada di hadapan Tuhan? Yang kita semakin hari semakin sungguh kepada Tuhan. Yang akan berkata, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.